Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Marwah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang Undang-Undang Dasar 1945 akan tetap tegak jika para penggawanya benar-benar memiliki integritas tinggi, jujur serta teguh dalam prinsip moralitasnya. 9 penggawanya yang berpredikat hakim konstitusi harus benar-benar kokoh menjadi tiang penopang demi menyangga muruah lembaga yang lahir dari amanat reformasi ini demi mengawal tetap terjaganya demokrasi konstitusional. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 22 Maret 2023 dengan tema Putusan Dagelan Mahkamah Kehormatan. Bersama saya Valencia Melvinsi. Dan editorial Media Indonesia juga bisa Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Serta para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya ada Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group, ada Mas Arief Suditomo. Selamat pagi Mas Arief. Pagi Valen. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Nah Mas Arief, kita sebelum masuk ke editorial kita hari ini, Mas Arief, kita hari ini untuk editorial kita, judulnya adalah Putusan Dagelan Mahkamah Kehormatan. Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Iya. Tapi putusannya dagelan, Mas. Iya. Menurut Mas Arief, putusan dagelan ini tiba-tiba muncul di ujung saja atau sebenarnya ini sudah lama ini terjadi? Valen, salah satu hal yang harus kita sadarkan kepada publik ya, bahwa sejak awal di mana hakim konstitusi Aswanto itu dilengsarkan secara intervensi politik oleh parlemen, oleh DPR, itu merupakan sebuah awal yang tidak benar. Awalnya sudah tidak benar? Awalnya sudah tidak benar. Bahkan beberapa pihak termasuk Menko Polhukam yang dulu juga mantan Ketua MK juga menyatakan menggemakan hal yang sama. Profesor Jimli juga melakukan hal yang sama, menyatakan hal yang sama. Sehingga waktu itu kita berharap bahwa MK akan melakukan sebuah hal untuk menutup kesalahan ini dengan hal yang mulia lah. Tapi nyatanya tidak gitu ya. Jadi Aswanto diganti oleh Guntur Hamzah. Itu dengan cara yang intervensi DPR. Tidak prosedural berdasarkan Undang-Undang MK di pasal 23. Jadi lengsernya Aswanto itu sama sekali tidak tercantum di dalam pasal 23 itu, definisinya nggak ada gitu ya. Lalu Presiden keluarkan kepres gitu untuk pelantikan. Di situ sampai di situ saja itu sudah merupakan sebuah catatan kenapa itu bisa terjadi. Jadi sampai di sana ada 2 kesalahan. Ada di 2 DPR kesalahan. Selanjutnya yang dilantik juga salah. Yang dilantik prosesnya juga salah prosesnya gitu ya. Juga salah. Dan setelah itu setelah selesai dilantik, orang ini melakukan kesalahan lagi dengan melakukan perubahan substansi dari sebuah judicial review gitu ya. Padahal kurang apa coba? Kalau dia tenang-tenang saja, dia bisa ada di situ sampai 70 tahun. Baru diubah sampai 70 jadi, tahun. Buat apa dia pada akhirnya sekarang melakukan sebuah perubahan substansi dan tidak diakhiri dengan sebuah keputusan yang menurut saya bisa membela dan mengangkat lagi gitu ya marwah dari MK. Kok keputusan MK ini justru hanya sebuah pelanggaran etik gitu ya. Dan kalau misalnya ini merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kembali marwah, harusnya ada PTDH di situ. Oh, PTDH sama seperti berita yang sebelumnya. Jadi ada banyak sekali kesalahan, mulai dari ujungnya sampai pada akhirnya di putusannya juga mengecewakan publik, Mas. Tapi pemirsa, kita akan simak berikut ini editorial Media Indonesia hari ini seputar apa yang baru saja kita bahas. Putusan dagelan Mahkamah Kehormatan. Muruah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang Undang-Undang Dasar 1945 akan tetap tegak jika para punggawanya benar-benar memiliki integritas tinggi, jujur, serta teguh
dalam prinsip moralitasnya, sosok dengan predikat manusia setengah dewa. Mahkamah Konstitusi berada di puncak dalam sistem ketatanegaraan di Republik ini. Kewenangannya sangat besar, bahkan teramat besar, mulai dari menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahkan urusan pemakzulan presiden pun harus melalui putusan Mahkamah Konstitusi seperti termaktub dalam pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. 9 punggawanya yang berpredikat hakim konstitusi harus benar-benar kokoh menjadi tiang penopang demi menyangga marwah lembaga yang lahir dari amanat reformasi ini demi mengawal tetap terjaganya demokrasi konstitusional. Untuk itulah, ketika ada praktik lancung yang dilakukan salah satu pilarnya, seperti yang dilakukan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, seketika itu pula wibawa MK terpleset di mata publik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Guntur Hamzah. MK menyatakan Guntur melanggar etik karena ikut mengubah putusan MK nomor 103/PUU-20 Romawi 2022 uji materi pasal 23 ayat 1 dan 2 serta pasal 27 Undang-Undang MK. Uji materi ini diajukan sebagai respons atas pencopotan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi pada 29 September 2022 yang kemudian diganti oleh Guntur. Pengubahan putusan itu dilakukan ketika masih ada kontroversi atas pengangkatannya sebagai Hakim MK menggantikan Aswanto. Selain itu, Guntur juga tidak ikut memutus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-20 Romawi /2022. Pada putusan yang dibacakan terdapat frasa dengan demikian, sedangkan dalam salinan frasa itu berubah menjadi ke depan. Meskipun pembajakan narasi tersebut minim, tetapi dampaknya sangat besar. Jika tetap dengan frasa dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa pencopotan Aswanto oleh DPR tidak sah dan harus batal demi hukum. Sedangkan ketika diubah menjadi frasa ke depan, putusan tersebut tidak membatalkan pencopotan Aswanto karena hanya dapat diterapkan di masa mendatang. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan tersebut, sanksi MK berupa teguran tertulis terhadap Guntur dinilai permisif terhadap aksi yang jauh dari sikap transparan dan berintegritas yang harusnya tegak dalam setiap perilaku hakim konstitusi. Pemberian sanksi yang sumbang karena ringan tidak selaras dengan dampak besar yang ditimbulkan. Sanksi tanpa efek jelas semacam itu tidak hanya akan mempengaruhi kredibilitas MK, namun pastinya juga akan sangat berdampak terhadap persepsi pihak-pihak yang berperkara serta juga kepercayaan publik. Kepercayaan publik inilah yang mestinya benar-benar dijaga oleh MK. Persoalan konstitusi masih menumpuk dalam bentuk gugatan uji materi undang-undang. Belum lagi gelaran pemilihan umum yang kurang dari setahun. MK sebagai pemutus sengketa pemilu semestinya benar-benar berwibawa. Dan wibawa MK itu hadir ketika dalam diri 9 hakim konstitusi terpatri sikap anti korupsi, berintegritas tinggi, serta memiliki kapabilitas mumpuni. Karena itu, putusan MK sebuah kemunduran, bahkan dagelan yang tak patut. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif kami di nomor 021 583 99 100. Sekali lagi di nomor 021 583 99 100. Sesaat lagi editorial Media Indonesia masih akan kembali untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat pagi, Mbak Bivitri. Selamat pagi. Mbak Bivitri, ini kan kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi adalah yang paling di puncak dari sistem ketatanegaraan di negeri kita ini. Ada kesalahan etik katanya yang dilakukan oleh Guntur Hamzah. Hukumannya cuma teguran tertulis saja. Menurut Anda ini sudah cukup atau belum? Sangat tidak cukup. Jadi kemarin itu kan kita sudah melihat bagaimana gambaran kesalahannya, apa yang sudah dia lakukan. Bahkan cukup detail itu ya, saya lihat bagaimana ia mengubah, kemudian menyuruh panitera untuk bertemu dengan salah satu hakim lain, dan seterusnya. Jadi gambaran persoalannya sudah terang. Dan menurut saya ketika seorang hakim itu sudah melakukan keculasan, kan mengubah putusan itu keculasan ya menurut saya. Yeah. Maka seharusnya dia sudah tidak lagi bisa menjadi hakim karena dia sudah kehilangan kenegarawanannya. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kan jelas hakimnya itu harus istilahnya negarawan begitu ya. Begitu dia bisa mengubah putusan seperti itu, dia kehilangan kenegarawanannya, dan karena itu sebenarnya putusan yang lebih pas adalah pencopotan kalau menurut saya. Oke, tapi sekarang tidak dicopot, hanya diberikan teguran tertulis saja. Langkah apa yang seharusnya bisa dilakukan lagi oleh publik, mungkin oleh pihak ketiga? Apa, Mbak? Yang sekarang tengah dicoba dilakukan itu kan membawanya ke ranah pidana ya, karena ini pemalsuan dokumen kalau dalam KUH pidana kita, dan sekarang sedang berproses. Cuma masalahnya adalah kemarin itu Presiden tidak mau mengeluarkan surat izin untuk pemeriksaan hakim, tapi saya kira karena sekarang sudah ada gambaran yang lebih terang melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin, bisa jadi surat berikutnya bisa diajukan lagi ke Presiden supaya khusus untuk terduga yang sudah terkena putusan MK kemarin teguran tertulis itu bisa diberikan surat izin untuk pemeriksaan. Oke, jadi Presiden juga ikut terbawa-bawa di dalam masalah ini. Tapi kalau kita lihat sebelumnya Mbak Bivitri, ini kan berawal dari DPR. Apa yang seharusnya dilakukan DPR selaku orang yang sebenarnya menjadi pemicu utama sebelum ada sampai dengan MK ini? Tadi saya sebut Presiden karena memang kalau Mahkamah Konstitusi itu hakim itu menurut undang-undang itu harus dapat izin untuk diperiksa. Ya, jadi masalahnya di situ, dan kemarin sudah ditolak. Dan kemudian DPR itu kan gini ya, DPR itu tidak peduli dengan soal ini. Memang intensinya adalah untuk menyerang independensi kekuasaan kehakiman. Dan kenapa saya bisa bilang begini? Karena DPR itu sudah membuat rancangan undang-undang tentang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang bahkan akan melegalkan langkah untuk mengevaluasi hakim kapanpun pengajunya itu menginginkan. Jadi ini langkah yang ilegal itu nanti akan dilegalkan oleh DPR. Sebentar lagi akan dibahas. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan di tingkat ini oleh DPR karena memang intensi awal dari DPR memang seperti yang sekarang ini tengah terjadi. Oke, jadi Anda curiga kalau ini sebenarnya ada intensi lain dari DPR supaya menyerang dari kekuasaan kehakiman. Benar begitu Mbak Bivitri? Iya, karena kan waktu itu sudah diumumkan, Pak Bambang Pacul mengumumkan terbuka dikutip di media massa bahwa digantinya Pak Aswanto oleh Pak Guntur Hamzah waktu itu, yang menjadi sebab putusan ini kemudian keluar dan kemudian diganti isinya, itu karena ia menganggap Mahkamah Konstitusi sudah terlalu sering menganulir keputusan-keputusan politik. Dikutip itu di media massa. Mbak Bivitri, dengan kejadian sampai dengan saat ini kan pasti berdampak sekali kepada kepercayaan publik untuk Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sampai di ujung saat ini apa yang bisa dilakukan lagi? Karena ada lagi yang mencurigai ada isu persekongkolan di antara 9 hakim MK yang duduk saat ini. Menurut Anda isu seperti itu mungkin tidak? Mungkin saja, karena menurut saya yang sekarang tengah terjadi itu serangan terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh DPR dan pemerintah, tapi juga dilakukan secara internal oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi pengambilan putusan itu kan 99-nya ya.
Kalau memang ada pertahanan dari dalam, harusnya waktu rapat permusyawaratan hakim membuat putusan yang kemarin, itu kan sudah ada upaya untuk mencegah putusan itu keluar. Tapi ternyata tetap keluar. Jadi saya kira memang ada masalah juga di internal Mahkamah Konstitusi. Baik. Terima kasih Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Mbak Bivitri. Mas Arief, ini menarik sekali karena sepertinya ada intensi yang negatif, intensi buruk dari DPR untuk menyerang kekuasaan kehormatan. Ini saya kutip dari Mbak Bivitri barusan. Bukan intensi buruk mungkin ya, tapi perbedaan kepentingan. DPR memiliki kepentingan yang berbeda untuk yang terkait dengan produk-produk dari keputusan judicial review yang digawangi oleh para hakim konstitusi ini. Jadi memang kalau dilihat ada dua hal. Yang pertama adalah intervensi politik oleh DPR yang dilatar belakangi oleh kemungkinan nanti akan ada amandemen Undang-Undang MK. Lalu yang kedua adalah tentang keinginan dari para atau salah satu hakim konstitusi di sana untuk melanggengkan keberlangsungan jabatannya. Jadi dua hal inilah yang pada akhirnya membuat kisruh suasana seperti ini, dan korbannya siapa? Korbannya MK. Korbannya MK. Tapi tadi kan disebutkan ini kan bisa mempengaruhi bagaimana kekuasaan DPR pada hakim-hakim yang duduk di sana. Itu yang pertama, Mas. Kalau seperti itu konteksnya, apakah itu tidak berbahaya kalau seandainya yang kita agung-agungkan sebagai Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi, tapi ternyata bisa dikontrol seperti itu, Mas? Ya, bangsa ini memang harus melalui sebuah perjalanan ya, dan perjalanan itu harus kita lakukan secara melalui sebuah diskusi. Dan itu harus semua orang, semua tokoh, semua pihak harus ikut berdiskusi dalam hal tersebut. Seberapa jauh politik atau anggota parlemen itu akan masuk ke wilayah kehakiman. Seberapa jauh Mahkamah Konstitusi ini akan bisa terinfiltrasi oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan, diantaranya kepentingan politik. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita lalui perjalanannya. Jadi apabila tadi kata Mbak Bivitri tadi amandemen Undang-Undang MK ini sedang dipersiapkan, kita lihat satu persatu pasalnya. Kita lihat materi-materi yang menjadi latar belakang dari usulan amandemen ini. Untuk pada akhirnya ini menguntungkan siapa? Apakah secara keseluruhan ini akan membuat kita memiliki proses demokrasi yang lebih matang dan lebih genuine untuk dikembalikan lagi sebagai sebuah demokratisasi yang baik buat rakyat kita? Itu kita harus tes. Tetapi sampai kita mencapai sebuah keputusan yang diketok oleh Palu, disetujui bersama menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi, itu harus melalui sebuah perdebatan pembicaraan publik yang matang, dan diantaranya media juga harus meramaikan. Satu lagi tadi kata Mas Arief adalah soal yang mau melanggengkan kekuasaan. Ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh Guntur Hamzah. Itu merupakan sebuah upaya untuk meneguhkan posisi dia setelah dia dilantik oleh Presiden untuk menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto. Seharusnya kalau misalnya dia tidak tidak was-was, tidak harus mengganti substansi itu, toh dia juga sudah dilantik seharusnya. Dia bisa duduk situ sampai umur 70. Sampai umur 70, walaupun sekarang umurnya masih 58 tahun. Jadi masih ada 12 tahun lagi ya. Tapi mungkin was-was saja, Mas. Sekarang kan kontroversi dan lagi panas-panas. Iya, betul. Mas Arief dan pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif kami di nomor 021583999100. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, tadi kita dengar ada pendapat yang disampaikan Ziko. Ya. Ini menyampaikan kecurigaannya banyak. Kemudian tadi saya kutip Ferry Amsari mengatakan kalau ini ada tujuan dan niat dan yang tidak etis. Tujuan, niat, nggak etis gitu bahasanya, Mas. Menurut Mas Arief, benar nggak kayak gitu? Saya ingin meminjam apa yang tadi Bivitri ungkapkan ya, bahwa ini adalah keculasan. Ada sebuah proses judicial review di mana hakimnya bukan Guntur Hamzah. Lalu oleh Guntur Hamzah hasil dari judicial review tersebut diganti secara substansial maknanya. Dan ini merupakan sebuah hal yang saya pikir tidak bisa ditolerir hanya dengan pelanggaran hak etik gitu ya. Dan tegurannya juga teguran tertulis. Ini merupakan sebuah hal yang menjadi presiden yang amat sangat buruk untuk sebuah lembaga yang amat sangat sakral buat demokrasi kita. Jadi saya pikir apabila MK atau kita semua, karena proses dari bagaimana kita menemukan solusi yang indah buat kasus ini bukan hanya oleh MK saja gitu ya, tapi sekarang sudah ada polisi, sudah ada presiden yang pada akhirnya harus menyikapi situasi ini. Jadi kalau kita ingin mengakhiri cerita ini dengan baik, saya pikir semua orang harus bisa mengetuk nuraninya sendiri-sendiri untuk bisa berpartisipasi dengan baik. Pada akhirnya bagaimana yang kita harus lakukan terhadap salah satu hakim konstitusi kita yang namanya Guntur Hamzah. Oke, jadi harus mengetuk kembali lagi ke hati nurani kita masing-masing. Mas Arief, ini ada penelpon yang baru saja bergabung di editorial kita pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Tasrik Usman dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak Tasrik. Selamat pagi Valen, selamat pagi Bang Arief Siditomo. Pagi Pak Tasrik. Putusan dagelang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK ini menambah keprihatinan berawal di pergantian Hakim Aswanto kepada Hakim Guntur, di mana itu sangat menyalahi ketentuan konstitusi, yaitu pasal 23 ya, di mana penggantian seorang hakim Mahkamah Konstitusi itu harus diusulkan atau rekomendasi oleh Mahkamah Konstitusi ke Presiden. Tetapi ini kan rekomendasinya dari DPR ke Presiden. Yang lucu, Presiden juga mengeluarkan SK-nya. Kemudian pada saat pelantikan 8 hakim konstitusi itu juga diam, 1000 bahasa. Nah, ini sangat mencederai Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, setelah putusan Mahkamah MK juga ini yang janggal ya Mas Arief, di mana Hakim Guntur sendiri sudah mengakui melakukan kesalahan, yaitu dengan merubah frasa, yaitu substansi putusan. Kemudian Mahkamah Kehormatan juga menjatuhkan kesalahan kode etik yang dilakukan oleh, mestinya yang bersangkutan itu mundur atau diberhentikan supaya marwah Mahkamah Konstitusi ini tetap mendapat kepercayaan dari publik. Terakhir, saya menyarankan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja terpilih untuk menjaga marwah konstitusi bisa membedakan mana Pak Anwar Usman sebagai Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana ipar seorang presiden. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik untuk pendapatnya pagi hari ini. Selanjutnya ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, pertama kami sangat-sangat mengharapkan kinerja para hakim yang ada di MK, ada 9 anggota, itu harus dengan baik karena mereka mempunyai kewenangan yang penuh sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia.
Kemudian kita ketahui bahwa lembaga ini adalah lembaga negara pengawal konstitusi. Saya tidak ikut untuk menjustis kekeliruan karena manusiawi. Tetapi ke depan, apalagi dengan dekatnya pilkada, pilpres dan lain sebagainya, kita tidak bisa minta ada masalah. Jangan sampai buat lagi ada keputusan yang dagelan lah. Ya, kita tidak menghina itu, tetapi mari dibuat yang terbaik untuk Indonesia yang damai, aman, kondusif. Biarlah kita bisa terberkati semua. Kemudian terakhir mohon izin, kami atas nama keluarga besar di Kabupaten Bulungan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim terkasih di seluruh Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yunus untuk pendapat Anda pagi hari ini. Selanjutnya pemirsa ada Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan. Silakan Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ramadan. Dan Pak Arif, terima kasih diberi kesempatan untuk saya berpendapat tentang putusan dagelan. Kalau waktu saya kecil dagelan itu main-main Pak Arif. Maknanya itu orang yang perempuan bisa jadi laki-laki dan laki-laki bisa jadi perempuan, dia dioles-oleskan mukanya itu dirubah. Saya bingung ini orang yang paling kecil di akar rumput, Mahkamah yang Agung itu bisa dagelan. Oh, ini keberlangsungan negara kita ke depan ini seperti apa Pak Arif? Pembuat undang-undang melanggar undang-undang. Penjaga konstitusi melanggar konstitusi. Wah, ini sangat mencemaskan. Apa yang harus kita buat Pak Arif? Mohon media bersama rakyat yang paling kecil di bawah, sekecil apapun negarawan itu tidak boleh berbuat kesalahan. Negara kita ini negara hukum. Hukum itu melindungi orang yang paling atas dan paling bawah. Sekarang pertanyaan besar kita itu orang yang paling atas melanggar hukum. Kita mau lapor kemana Pak Arif? Mohon media menjadi wakilnya rakyat kecil untuk bicara tentang ini. Keberlangsungan negara kita. Negarawan, jadilah negarawan yang sebenarnya. Mohon Ketua MK yang baru menyelamatkan MK kita ini untuk keberlangsungan negara kita di masa yang akan datang. Konstitusi adalah keberlangsungan negara Pak Arif. Terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Mas Arief, ini yang paling menarik adalah pembuat undang-undang melanggar undang-undang, bikin aturan sendiri, langgar sendiri. Dan itu adalah satu ekspresi yang artinya adalah ekspektasi kita semua terhadap MK itu tinggi sekali. Bayangkan apabila ada sengketa yang terkait dengan konstitusi kita, undang-undang dasar kita, siapa yang jaga? Siapa yang ambil keputusan? MK. Apabila kita sekarang jelas-jelas mendapatkan sebuah pemaparan, sebuah gambaran bahwa kualitas dari hakim konstitusi kita seperti itu, saya pikir itu merupakan salah satu tontonan yang pada akhirnya bisa dikoreksi dan bisa dicarikan jalan keluar yang mulia oleh MK-MK. Tetapi MK-MK justru tidak menggunakan momentum itu untuk menghasilkan sebuah akhir yang mulia tersebut. Dan akhirnya sekarang krisis berjalan, dramanya jadi panjang. Dan kalau untuk media, drama panjang itu merupakan salah satu hal yang membawa berkah ya. Betul. Tetapi mudah-mudahan ini akan ditutup sama sebuah akhir yang mulia tadi. Apabila itu harus melalui jalan pidana, itulah yang pada akhirnya mungkin kita akan dapati. Mungkin tidak Mas dipidana? Mungkin. Karena 9 hakim konstitusi sekarang sudah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya. Dan apabila prosesnya berjalan baik, semua pihak mendukung, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang akan menjadi akhir yang baik yang kita akan sama-sama saksikan. Oke, walaupun sebelumnya Ziko sudah mengirimkan surat kepada Presiden, tapi Presiden menolak karena sekarang sedang diperiksa oleh MK-MK. Nanti kirim surat lagi, bisa jadi ditolak, bisa jadi diterima, gitu loh Mas.
Kemungkinan masih ada, kita lihat nanti. Oke, Mas Arief, tapi ada lagi yang menarik karena selanjutnya kalau seandainya tidak puas sampai di sini, bisa jadi ada lagi yang ingin melakukan review lanjutan. Karena MK ini kan terisi dari 3 hakimnya. Ada masyarakat, akademisi, kemudian ada hakim yang aktif di MK. Menurut Mas Arief, apakah itu bijaksana kalau ada hakim yang aktif di dalam MK, ada juga dia di MK-MK? Ya, salah satu kritik yang pada akhirnya jatuh kepada komposisi MK-MK ini adalah syarat sekali kepentingan MK untuk pada akhirnya melindungi dirinya sendiri. Tidak memberikan hasil yang itu tadi, hasil yang mulia itu tadi, atau ending yang mulia itu tadi tidak tercipta karena komposisinya terlalu syarat dengan orang-orang yang ingin melindungi MK atau ingin melindungi sejawatnya. Dan inilah yang pada akhirnya kita dapati. Semuanya pernah terkait sama MK. Jadi tidak ada yang benar-benar bersih sama MK di situ. Jadi apabila ada orang yang pada akhirnya bisa bebas kepentingan dari Mahkamah Konstitusi atau bebas kepentingan dari berbagai macam kepentingan yang terkait dengan keberlangsungan jabatan seorang hakim konstitusi, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang perlu kita koreksi. Mas, ini kan tugas besar sekali ya Mas, kalau mau membebaskan kepentingan dari putusan yang dampaknya itu tuh sampai satu negara ini akan merasakan bukan keputusan RT, RW, putusan-putusan kecil. Gimana cara mau menjaga kepercayaannya kalau sampai berlarut-larut seperti ini, Mas? Saya bukan orang yang pesimis. Saya masih melihat Pak Ketua, masih lihat Pak Saldi Isra sebagai seorang tokoh yang pada dasarnya memiliki nurani. Kita melihat tulisan-tulisan Pak Saldi Isra, kita melihat pendapat beliau sebelum menjadi hakim konstitusi. Saya yakin bahwa ada pihak-pihak yang masih bisa menjadi hakim konstitusi dengan nilai kenegarawanan yang baik, sehingga kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa 9 hakim konstitusi yang ada di sana memiliki kadar negarawanan yang buruk gitu ya. Jadi saya masih berharap, tetapi harapan tersebut harus dikawal untuk pada akhirnya kita saksikan bersama bahwa pendidikan ini kan bagian dari pendidikan politik berbangsa kita ya, dan bagaimana pendidikan politik berbangsa kita pada akhirnya sampai pada sebuah akhir yang baik untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh warga negara. Apabila ada sengketa konstitusi, kita akan bersandar pada 9 hakim konstitusi yang memiliki kualitas kenegarawanan yang sangat baik. Punya kualitas kenegarawanan yang sangat baik. Mas Arief mau mengawal, saya mau mengawal. Tadi pemirsa 3 orang diwakili masyarakat Indonesia mau mengawal. Pertanyaannya Mas, tadi katanya 8 hakim yang lain diam 1000 bahasa. Apakah 8 hakim yang lain ini bisa kita curigai juga? Karena sebelumnya sering banget disebut isu persekongkolan, Mas. Iya, kalau melihat apa yang terjadi ya, persekongkolan itu memang bukan sebuah hal yang tidak mungkin, ya karena tidak mungkin Guntur Hamzah ini bekerja sendiri. Paling tidak ada panitera yang terlibat, tetapi MK kan tidak bisa menindak panitera. Dan mudah-mudahan seluruh pihak yang terlibat ini akan menjadi bagian dari orang yang diperiksa polisi nanti, gitu ya. Tetapi 9 hakim itu tidak bisa kita generalisir sebagai orang yang buruk, gitu ya. Tetapi itu yang pada akhirnya menjadi kewajiban kita, itu terpulang pada kita untuk bisa mengontrol mereka, menjaga mereka dengan apa? Dengan diskusi-diskusi publik yang ada, gitu ya. Media berperan besar dan juga dengan institusi yang lain termasuk polisi. Kalau misalnya MK tidak bisa diharapkan, kita yakin ada institusi lain yang bisa mengontrol mereka. Kalau tidak bisa diharapkan MK, ada institusi lain yang bisa mengontrol mereka. Bagus Mas Arief, aku senang banget kalimatnya. Pemirsa, kita masih akan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, ini setelah berkelanjutan drama ini, dan mungkin masih panjang lagi ke depannya, ada yang mau mengusulkan, saya kutip namanya Agil Oktarial, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi, seorang peneliti. Dia mengatakan kalau sudah begini kondisinya, integritasnya sudah dipertanyakan, mundur saja. Ya, itu ada pengunduran diri itu merupakan salah satu proses berhentinya seorang hakim konstitusi yang ada di pasal 23 Undang-Undang MK. Jadi meninggal, mengundurkan diri itu ada. Jadi kalau mau drama ini cepat selesai, ya berhenti pengunduran diri. Tetapi kalau tidak, ya kita akan bisa main panjang juga itu dengan berbagai macam drama yang kita temui di perjalanan nanti. Dan itu tidak akan simple, akan ada banyak pihak yang terlibat. Untuk pada akhirnya kita mudah-mudahan proses panjang atau pendek ini akan memberikan kita pelajaran yang cukup baik. Drama lanjutannya itu bisa seperti apa, Mas? Misalnya? Ya, proses untuk bagaimana 9 hakim konstitusi ini diperiksa itu kan juga merupakan sebuah hal yang cukup menarik perhatian publik ya. Karena ini tidak akan simple gitu ya. Jadi saya pikir apabila ada pihak yang menyatakan udahlah ini kalau mau selesai cepat mengundurkan diri saja. Saya pikir itu merupakan sebuah usulan yang masuk akal juga dan termasuk dalam proses berhenti atau proses berakhirnya masa jabatan sesuai dengan pasal 23. Oke, Mas Arief, kalau kita lihat dari sudut pandang Pak Jokowi, Presiden kita kan meminta supaya tidaklah diperiksa polisi sekarang ini karena sudah ada MK-MK. Apa mungkin marwah yang ingin dilindungi oleh Presiden supaya ini tidak semakin buruk ke depannya? Mungkin seperti itu. Saya mungkin hanya bisa berandai-andai ya. Mungkin pada saat momen tersebut, keputusan itu diambil, Presiden merasa yakin bahwa MK-MK bisa menghasilkan sebuah akhir yang mulia. Ya, saya berpendapat bahwa itu yang menjadi posisi Presiden. Karena dia tidak bisa memberikan intervensi yang lebih dalam lagi. Namun pada titik ini, akhir mulia itu tidak diberikan, tidak dihasilkan oleh MK-MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu tidak menghasilkan akhir yang mulia tersebut. Sehingga saya yakin mungkin akan ada semacam kebijakan baru yang pada akhirnya akan diambil. Tapi masih panjang prosesnya, Mas. Kalau 9-9-nya diperiksa di polisi, apa yang mungkin terjadi kalau seperti itu, Mas? Kita benar-benar mengagung-agungkan hakim konstitusi ini, tapi ternyata berujung terpaksa harus diperiksa polisi karena kasus seperti ini. Ya, proses judicial review atas berbagai macam kasus yang ada di MK akan terhambat, pasti. Itu akan banyak hal yang seharusnya bisa kita akselerasi dalam hal judicial review. Itu akan pasti tidak bisa selesai tepat waktu, mengganggu konsentrasi hakim lain yang sama sekali tidak punya keterlibatan dalam hal ini. Dan itu merupakan salah satu hal yang saya pikir sangat-sangat counterproductive ya buat Mahkamah Konstitusi. Walaupun kita lihat publik, dari sisi publik banyak sekali yang mulai meminta ini harus ada pertanggungjawabannya, ini harus mundur saja, macam-macam jenis pendapatnya yang disampaikan, Mas. Tapi bisa selesaikah kalau Hakim Guntur mundur karena merasa integritasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan? Ini akan membuat situasi ini jauh lebih simpel, ya, karena awalnya adalah pengangkatan dia sebagai hakim konstitusi. Kalau dia mundur itu akan jauh lebih simpel, meskipun lebih setelah itu berbagai macam hal yang pada akhirnya kita inginkan untuk menjaga integritas dari Mahkamah Konstitusi itu tetap kita harus jaga lewat berbagai macam proses.
Oke, jadi ini hanya jalan yang lebih sederhana saja begitu ya Mas Iya. ya. Terima kasih Mas Arief Suditomo. Terima kasih, Pagi Valen. hari ini sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, pemberian sanksi yang ringan tidak selaras dengan dampak besar yang ditimbulkan. Sanksi tanpa efek jera semacam itu tidak hanya akan mempengaruhi kredibilitas Mahkamah Konstitusi, namun juga akan sangat berdampak terhadap persepsi pihak-pihak yang berperkara serta juga kepercayaan publik. Demikian Editorial Media Indonesia kita hari ini. Akhir kata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valencia Melvinsi. Berterima kasih dan tetaplah bersama kami hanya di Metro TV.